Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita kembali lagi materi ya, masih di bab tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kali ini kita akan lanjutkan di subtema yang keempat tentang memaknai nilai-nilai Sumpah Pemuda. Ya, sebagaimana dengan subtema tersebut, ya, maka tujuan pembelajaran hari ini kita masih tentang memaknai nilai-nilai Sumpah Pemuda. Ya, nanti ada apa saja nilai-nilai Sumpah Pemuda. Sebenarnya kemarin sudah kita sampaikan, tetapi ini akan saya sampaikan dengan lebih detail ya. Silakan nanti kalian bisa simak materi tersebut. Dari sejarah Sumpah Pemuda ini dapat kita ambil nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dan membuktikan bahwa ternyata berbagai perbedaan dapat disatukan. Walaupun Sumpah Pemuda terjadi di zaman dahulu, tetapi ada nilai-nilai luhur yang masih bisa kita terima dan kita amalkan. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda yaitu ada 7 poin ya: cinta bangsa dan tanah air, persatuan, sikap rela berkorban, mengutamakan kepentingan bangsa, dapat menerima dan menghargai perbedaan, semangat persaudaraan, dan meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Yang pertama adalah tentang cinta bangsa dan tanah air. Mengapa harus cinta bangsa dan tanah air? Karena dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang disampaikan di tahun 1928 itu berisi tentang ikrar, yaitu akan satu tanah, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Hal itu menjadi wujud dari adanya rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air Indonesia, atau memiliki suatu rasa nasionalisme dalam dirinya sendiri. Selain itu, arti dari rasa cinta tanah air dan bangsa yaitu setiap warga Indonesia wajib untuk selalu setia dan bangga terhadap satu-satunya bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua adalah persatuan. Sumpah Pemuda juga mengandung nilai persatuan, artinya seluruh pemuda yang berasal dari berbagai daerah, agama, suku, sampai golongan yang berbeda-beda. Walaupun datang dari suatu perbedaan, tetapi tidak menghalangi para pemuda untuk bisa merasakan persatuan dalam satu bangsa Indonesia yang ditunjukkan dari perjuangan bersama mereka dalam melawan penjajah demi merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Perjuangan tersebut mencerminkan adanya sikap dan perilaku yang menandakan komitmen persatuan, terutama untuk bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, sikap rela berkorban. Arti dari sikap rela berkorban ini adalah sikap ikhlas atau rela untuk memberikan apapun yang dimilikinya demi kepentingan bangsa dan negara, walau bisa menimbulkan penderitaan untuk dirinya sendiri. Hal tersebut ditunjukkan demi memperkuat persatuan dan kesatuan para pemuda bangsa Indonesia dalam berjuang memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Itulah mengapa semangat juang dari para pemuda dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang sudah berkorban banyak tenaga dan pikiran demi kemerdekaan Indonesia menciptakan nilai sikap rela berkorban demi bangsa dan negara Indonesia di dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa. Dengan adanya nilai yang akan mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan lainnya, artinya yaitu bahwa ikrar Sumpah Pemuda dan juga para pejuang pemuda dalam usahanya merebut kemerdekaan Indonesia tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri atau kepentingan golongan masing-masing. Tapi mereka selalu mengutamakan kepentingan bangsa untuk bisa bersatu melawan para penjajah dan merebut kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, dapat menerima dan menghargai perbedaan.
Nilai menerima dan menghargai perbedaan yaitu menerima dan menghargai siapa saja untuk bisa beraktivitas dalam lingkungan kita tanpa membedakan status seseorang, sehingga tidak terjadi pertentangan. Hal itu yang mengarahkan mengenai adanya nilai agar bisa menerima dan menghargai perbedaan di dalam Sumpah Pemuda. Walaupun berasal dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, tetapi tidak menyurutkan semangat para pemuda bangsa Indonesia untuk tetap bersatu dan menjunjung tinggi nilai persatuan demi mencapai cita-cita bersama. Yang keenam, semangat persaudaraan. Nilai semangat persaudaraan di dalam Sumpah Pemuda juga dilandasi akan adanya semangat kekeluargaan di dalamnya. Semangat kekeluargaan ini bisa dilihat dari adanya sikap saling menyayangi dan bertanggung jawab atas satu sama lain dalam satu bangsa Indonesia, yang juga jadi suatu makna nilai kekeluargaan. Semangat persaudaraan di dalam para pemuda juga yang mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa dan tanah air yang satu, yaitu satu bangsa Indonesia. Yang ketujuh, meningkatkan semangat gotong royong. Nilai gotong royong dan kerjasama yaitu kita harus saling bantu-membantu dalam bernegara dan berbangsa. Jadi, tugas-tugas yang kita kerjakan bisa diselesaikan dengan baik dan lebih cepat. Gotong royong atau bekerjasama demi mencapai satu tujuan yang sama merupakan suatu kebudayaan yang kuat di dalam diri bangsa Indonesia. Nilai gotong royong atau kerjasama ini juga menjadi salah satu contoh nilai kemanusiaan. Nilai gotong royong ini juga ada dalam Sumpah Pemuda, di mana para pemuda berjuang bersama-sama, saling bahu-membahu, satu sama lain demi kemerdekaan Indonesia. Nah, itu demikian ya materi yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Ya, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia ini tidaklah didapat dengan cara yang mudah ya, di mana membutuhkan usaha-usaha yang sangat luar biasa, sebagaimana yang ditunjukkan oleh para pemuda untuk merintis cita-cita kemerdekaan dengan Sumpah Pemuda. Nah, maka dari itu sepatutnya kita mengambil nilai, mengambil semangat ya para pemuda ini untuk dapat kita realisasikan, kita aktualisasi dirikan di dalam era yang modern ini. Tentu ini menjadi sebuah tantangan ya, di mana era globalisasi ini menjadikan kita mendapatkan banyak informasi, yang mendapatkan masuknya budaya-budaya asing yang kemudian mungkin tidak cocok dengan budaya kita. Maka sebagai bangsa Indonesia sudah sepatutnya kita kemudian kembali merefleksikan diri ya terhadap nilai-nilai Sumpah Pemuda yang ditunjukkan oleh para pemuda. Itu saja materi dari saya. Semoga bermanfaat, dan untuk selanjutnya silakan kalian mengerjakan post-test yang ada pada link yang sudah Ustadz sediakan di grup WA. Itu saja dari saya. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.